kita ini perlu meluangkan waktu memarahi diri. Sayyidina Umar yang Nabi kita bersabda, kalau saya wafat ikutan Abu Bakar dan Umar. Di antara kebiasaannya Sayyidina Umar, beliau masuk ke satu kebun, tutup semua, kemudian beliau marah-marah pada diri beliau sendiri. Orang dari luar kebun kaget, jadi siapa yang marah pada siapa? Beliau marah-marah, Umar, kalau kamu nggak takwa, kamu akan masuk neraka. Umar, kalau kamu nggak hadir, akan kena siksa. Mewaris sekian lama memarahi dirinya sendiri. Ada orang marah-marah dalam kebun, selepas diinjil ternyata Sayyidina Umar marah kepada Umar. Masya Allah. Kita ini perlu marahi diri kita. Kamu itu sudah tua, sudah bau resign, berangkat ke masjid, mudah orang dirimu. Utang orang ini gak dibayar, mesti gak bayar utang sengaja gak seluruh suaraku. Weh, iso loh. Orang harus suaraku diri gak bayar utang. Umpamanya gitu. Kita ini perlu meluangkan waktu untuk marahi diri. Makanya ada sebagian teman kita usaha untuk meluangkan waktu untuk menyerahkan Islam dia, menyerahkan keluarga dia dengan meluangkan sedikit waktunya untuk latihan huruf fisabilillah. Harapannya dia lebih serius di dalam menyerahkan diri keluarga, negara dan bangsa. Karena kebaikan-kebaikan yang ada di Indonesia ini di antara sebabnya karena datangnya Wali Songo yang dari negeri jauh untuk menyampaikan kebaikan. Kemarin ada salah satu orang Magetan yang dulu pernah ngaji di Tenggoro, hijrah ke Jambi. Dia bilang selama di Jambi telah mengislamkan lebih 1.000 orang. Orang-orang suku anak dalam yang belum punya agama. Dia sering jualan di samping hutan, orang-orang anak dalam itu sering beli di tokonya. Akhirnya tertarik ke orang Islam lebih tertata, pakai baju, akhlaknya baik. Akhirnya masuk Islam. Kepala sukunya masuk Islam. Dalam masa 10 tahunan, kurang lebih 10.000-an masuk Islam. Dan yang aneh ternyata orang-orang suku dalam itu sudah dianggap oleh dia dulu sudah ada dai yang datang pada mereka. Orang suku dalam itu punya mantranya itu la ilaha illallah. Ini dipesankan untuk menghadapi segala masalah. Kalau ada gunung meletus atau kalau ada angin, ada banjir di hutan, maka mereka bilang pada anaknya semuanya sebut la ilaha illallah. Nanti kalau kalian sebut ini, nanti biasanya akan selesai masalah. Kalau ternyata kalian mati, nanti akan masuk di tempat yang enak melebihi tempat di dunia. Hanya saja terputus hubungan dengan yang teruskan bagaimana hidup yang benar. Akhirnya mereka nggak berbahagia. Dan yang ajaib di sana ada pernikahan, ada lamaran, kemudian kok ada yang selingkuh dipukuli bareng-bareng. Dan yang namanya orang hutan mukul kalau belum mati belum berhenti. Maharnya apa? Tergantung. Kalau kepala sukunya itu jagoan-jagoan, maharnya kamu tak nikahkan dengan anak saya, syaratnya kamu tak pukuli sampai kuat saya kamu kuat. Akhirnya dia kelaparan dipukuli sampai nggak bisa jalan. Oh, kok nggak ngeluh? Akhirnya selepas sembuh dinikahkan dengan putri. Cerita-cerita kemarin datang ke Masya Allah. Bagaimana kita ini hidup sekali, hidup yang manfaat, punya tinggalan-tinggalan kebaikan. Di antaranya meluangkan waktu untuk meneruskan perjuangan Wali Songo, pergi ke masjid-masjid, ke rumah-rumah untuk mengajak kebaikan dan untuk mirahkati anak cucu kita. Karena di antara tempat doa makbul kalau orang meluangkan waktu untuk perjuangan. Maka sebagian teman kita akan berangkat dari masjid, berangkat ke Indonesia, sebagian berangkat ke luar negeri. Semoga Allah jadikan majlis ini dengan barokah. Kita akhiri majlis kita dengan berdoa supaya semuanya diberi oleh Allah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Allahumma sholli